Sempat menggunakan pinjaman online. Saya 4 bulan saya menghilang. Sampai menghilang? Sampai menghilang. Oh. Saya dapat masukan-masukan ya, saya waktu itu mendekatkan diri sama yang di atas loh. Ya, karena waktu itu sempat ya. Waktu itu saya sempat ada kepikiran untuk bunuh diri. Halo guys, selamat sore, ketemu lagi kita di Utomo KM Network. Kali ini kita akan membahas mengenai pinjol. Kebetulan ada salah satu korban dari pinjol, walaupun dia melakukan pinjaman itu sekitar 2018-2019, tapi pola-polanya sama. Dan sekarang beritanya lagi rame lah gitu kan, sampai akhirnya harus ditutup instruksi Presiden Jokowi. Halo, gimana kabarnya? Halo. Sehat-sehat? Ya, perkenalkan dulu, nama aku Fahri loh. Fahri ya? Ya. Fahri ya. Aku kebetulan dulu sempat menggunakan pinjaman online itu di tahun 2018-2019 dengan ada di 5 aplikasi saya jalankan, dan itu pokok saya sekitar 25 jutaan. Tapi kira-kira itu saya kena bunganya hampir lebih dari 100%. Iya, gitu. Itu maksudnya pokok 25 juta itu pinjamannya yang diajukan 30 juta, terus terimanya 25 juta atau bagaimana? Oh iya, jadi dulu waktu saya menggunakan pinjol itu, saya pinjaman itu sekitar 30 juta dari 5 aplikasi. Iya. Tapi saya terima sekitar 25 juta aja. Dari 25 juta itu ada yang term 1 tahun, ada yang term 3 bulan, ada yang term 1 bulan waktu itu. Jadi yang term 1 tahun itu saya membayar itu lumayan tepat waktu lah ya. Iya. Tapi ada 4 pinjol yang lain ini memang ada sedikit miss waktu itu. Ada sedikit miss, sedikit. Nah, dari pengalaman saya waktu itu yang ada miss itu hanya miss 2 hari 3 hari itu saya udah diteror. Sudah diteror, terus kedua udah diancam-ancam, dan ketiga sudah di-blast sama satu full kontak dari handphone saya Dan saya nggak tahu itu gimana ceritanya dia bisa masuk dalam email dari handphone saya itu untuk nge-blast itu dari galeri, dari kontak gitu loh, dari semua yang ada di handphone saya itu bisa di-blast. Iya. Jadi coba kan pada saat mengajukan permohonan pinjaman gitu ya, kan di situ mengisi data ya. Data. Biasanya kan kalau pinjaman kan nomor HP darurat, berapa yang bisa dihubungi dalam kondisi darurat, kan semua diberikan. Tapi kan tidak ada memberikan macam-macam kan? Ada sama sekali. Cuma itu aja. Hanya itu aja. Tapi kenyataannya mereka bisa, nggak tahu bagaimana caranya kan? Bisa masuk ke email. Nah itu. Dan semua kebuka. Sama galeri, kontak adres semua. Iya, semua sampai galeri, kontak adres, sampai semua yang Facebook ada. Atau apalah Sama semua. Semua semua sosial media saya kebuka semua. Sampai waktu itu kita pernah ada satu blast itu sampai semua keluarga saya yang nggak tahu itu bisa sampai tahu semua. Saya mau cerita dikit ya sampai saya keluar dari pekerjaan saya karena dulu atasan saya sampai ke blast juga, sampai ke atasan saya waktu itu. Atasan pekerja tempat saya bekerja, sampai saya keluar dari itu karena saya dapat sanksi waktu itu dari atasan. Dari kantor karena kebetulan debt collector datang ke kantor terus. Sering datang ke debt collector. Hampir 7 kali. Tapi ditemuin nggak debt collector? Saya temuin, selalu ditemuin. Saya temuin terus, dan waktu pertemuan itu ya kita dikasarin. Dia udah mulai ada sedikit kontak fisik dan segala macam, apalagi waktu teror di handphone itu udah kontak fisik seperti apa tuh maksudnya? Saya udah dicekek lah, segala macam itu udah sampai seperti itu gitu. Mereka berapa orang yang datang? 7 orang. 7 orang. Sekitar 7 orang itu di kantor saya itu sampai udah rame lah itu. Ada juga yang dari chat dan segala macam itu udah sampai meneror mau dibunuh lah apa segala macam. Tapi memang belum ada sih sampai foto-foto porno itu, saya belum ada sih waktu itu. Mungkin di aplikasinya nggak ada. Iya gitu loh. Atau kan sekarang bisa aja foto nanti dia bisa kan diedit. Iya betul. Sekarang ini. Ya, tapi karena itu kan yang ramai sekarang ini kan sampai foto porno lah diedarkan. Iya. Jadi gimana caranya jadi mereka bisa masuk email, tahu nggak kira-kira kenapa ya? Nah itu saya kurang tahu Om. Jadi waktu pertama kali saya mengajukan itu, saya hanya masukin data diri seperti KTP sama foto selfie waktu KTP. Foto itu sama KTP. Hanya itu, gitu sama kontak darurat. Gitu. Kontak darurat otomatis saya pakai kontak darurat itu keluarga saya ya Om ya. Gitu. Jadi
Mestinya ya keluarga saya aja yang dihubungin, tapi ini enggak om, ini Mana-mana ya? Ke di blast kawan-kawan juga? di kawan-kawan. Jadi dia menyebarkan SMS ke blast ke semua kontak saya, itu saya dibilang saya maling lah apa segala macam, dan dia meneror saya itu setiap hari itu sampai kita bisa membunuh kamu, kita bisa cari kamu dan segala macam, dan rumah saya pun disamperin juga om waktu itu. Rumah disamperin juga? Sampai disamperin Itu juga. berapa orang yang didatengin? Itu sekitar 6 orang 7 orang itu udah nyamperin rumah saya. Banyak juga ya? Banyak juga om gitu tuh. Makanya di sini ya menurut saya dengan adanya kebijakan sekarang dari Pak Jokowi ini ya, presiden ini, menurut saya dia mulai kebuka lah om. Padahal ini sebenarnya menurut saya ini udah berjalan lama om, dari 2018 2019. Jadi saya pakai 5 aplikasi itu, 2 terdaftar di OJK, 3 ini enggak om. Jadi yang 3 itu gelap lah kan? Gelap lah istilahnya, karena itu pencariannya nggak sampai 3 menit itu udah cair om. Kok cepat sekali? Iya, jadi itu kita masukin data 3 menit cair? Cair om. 3 menit cair. Kalau yang 2 OJK ini dia butuh waktu sekitar 7 hari kerja. Tapi ya dia resmi. Tapi yang 3 ini dia saya peminjaman di 5 juta. Pokoknya saya waktu itu dapat limit lumayan besar. 5 juta sampai 10 juta, saya pinjam 5 juta, hanya cair 3 juta. Iya. Gitu. Nah kalau yang tadi 2 itu punya izin lah katakan Iya. OJK, apakah dia cara menagihnya juga dengan Oh enggak, kalau yang 2 ini enggak. lebih bagus? Lebih baik, sopan? lebih baik. Dia hanya nelfon, terus istilahnya pendekatannya persuasif lah, nggak terlalu kasar lah. Nggak sampai kirim orang. Oh nggak sampai kirim orang. Kebetulan kalau yang 2 yang aplikasi resmi ini ya, yang 3 ini yang udah sampai kirim orang dan sampai udah ngancem-ngancem gitu loh, udah sampai ke blast ke bos-bos saya juga. Makanya saya kenapa saya resign dari kantor saya, karena saya udah malu jujur aja untuk itu. Makanya saya resign dari kantor saya gitu. Sampai malu ya. Malu. Kawan juga nanya dong. Oh nanya om, sampai ada masalah. betul, sampai satu keluarga saya itu menanyakan kenapa ini ada apa nih gitu loh, sampai gitu. Padahal mereka tahu saya bekerja dan segala macam, tiba-tiba ada masalah pinjol ini. Mungkin ya di 2018 itu saya memang lagi ada ini ekonomi ya om, ya makanya kenapa saya mengambil jalan pintas di pinjol ini om gitu loh. Tapi kan ada niat untuk membayar kan? Ada niat, mengembalikan, ada niat untuk membayar. Nggak ada sama sekali. Ada niat untuk mengembalikan, makanya saya full mengembalikan. Akhirnya udah kembali full ya? Full, jadi berapa kembaliin? di totalnya saya pokoknya waktu itu sekitar ya, saya peminjaman 30, cair 25. Iya, jadi saya potong 5 juta ya? Potong 5 juta dan bunga akhirnya saya mengembalikan totalnya 52 juta. Hampir 100% dari peminjaman saya. Terima kan? Yang kita terima. 100% lah itu kan, kalau 50 sekian kan 100%. 100% itu. Jadi kita terima kan hanya 25. Itu bunganya itu om, sekitar bunganya itu. Padahal saya telat sekitar nggak sampai 30 hari. Telatnya nggak sampai 30 hari? Nggak sampai 30 hari. Nggak sampai 1 bulan ya? Nggak sampai 1 bulan, tapi full itu udah 100% itu. Kalau boleh tahu tinggal di daerah mana? Saya di Ciputat. Ciputat. Waktu itu saya bekerja di Bintaro. Di sana ya? Di sana gitu. Saya tinggal di Ciputat dan itu hampir setiap hari itu disamperin sama dia kolektor terus. Tahu nggak kantor mereka ojol itu? Kalau yang 2 resmi itu saya tahu. Gitu. Tapi kalau yang 3 ini kita nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Dan itu saya lihat dari ya ads aja dari Instagram dan segala macam, ada aplikasi 3 itu yang nggak resmi itu. Gitu saya tahu dari situ, ya saya coba waktu itu seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu kebetulan dapat limitnya lumayan besar. Iya. Gitu. Iya lumayan besar, tapi kan mencekik kan? Iya sangat mencekik. Apalagi yang kalau yang term sebulan itu bunganya lumayan besar gitu ya. Sebulan. Sampai berapa sih kalau gitu? Itu bisa sampai 30% sebulan. 1 bulan. Berarti kalau 3 bulan udah mau 100%? Yes, ya kan? itu di situ. Besar sekali ya? Makanya besar sekali waktu itu. Kan itu juga banyak yang belum jatuh tempo udah dikejar-kejar. Udah, jadi ngalamin juga nggak ya? Ngalamin itu. Jadi saya peminjaman waktu itu tanggal 5 ya. Tanggal 5 waktu itu saya lupa bulan apa. Peminjaman tanggal 5. Mestinya kan tanggal 5 lagi saya udah jatuh tempo ya. Dari tanggal 1 itu saya udah diancam-ancam om. Untuk pengembalian dan segala macam gitu loh. Saya sampai ngebales dengan kayak, ya saya peminjaman tanggal 5 ya tanggal 5 saya pembalasan itu. Pembayaran ya untuk pelunasan. Tapi dia di situ udah macam-macam, saya akan bunuh kamu apa segala macam dan segala macam. Sampai bilang akan bunuh. Akan bunuh. Itu saya udah diancam-ancam gitu. Sampai keluarga kamu saya cari, saya bunuh juga nanti keluarga kamu dan segala macam. Itu dari 3 aplikasi yang tidak legal itu. Kalau yang 2 legal ini ya mereka tidak seperti itu sih gitu loh. Makanya
saya lebih baik karena saya pengen juga bank checking saya bersih dan segala macam, makanya kena saya bayar semua. Iya. Gitu. Ya artinya kan memang niatnya bayar. Niatnya bayar. Ya, kalau namanya jangankan ini, perusahaan aja kan juga semuanya juga pinjam uang kan, Iya. dari bank. Iya. Namanya orang kan pasti ada kebutuhan mendadak. Betul. Cuma kalau akhirnya menjadi mencekik, Iya. ya kan, terus dikejar-kejar, diancam mau dibunuh, Iya. foto disebar, foto porno dan sebagainya kan Iya. udah keterlaluan Udah sekali. kriminal ya, Om, ya, gitu. Iya, kriminal keterlaluan sekali gitu. Untung siapa masalah tadi? Mas Fahri Om. Mas Fahri untung kuat ya. Ya. Nah, tekanan-tekanan itu kan ya. Oh mental, jujur Om, saya setelah itu saya hampir 4 bulan saya drop, saya nggak drop. bekerja, nggak hapus segala macam Om. 4 bulan ya 4 kerja bulan, ya, drop 4 juga bulan ya. saya drop Om. Saya satu drop karena saya malu. Iya. Saya malu. Malu sama semua ya, Semua, kawan ya, kawan, saudara, segala macam. Saya 4 bulan saya menghilang Om. Sampai menghilang. Sampai menghilang Oh. gitu loh. Tapi alhamdulillah di bulan keempat itu saya dapat masukan ya. Saya waktu itu mendekatkan diri sama yang di atas Om. Ya, Karena waktu itu sempat penting ya. waktu itu saya sempat ada kepikiran untuk bunuh diri Om. Masa Sumpah. sampai begitu? Karena saya nggak tahu untuk membayarnya sampai bunganya sebesar itu, saya nggak tahu dari mana. Tapi alhamdulillah Yang dari minta orang tua atau apa? kebetulan saya nggak mau memberatin orang tua saya. Hmm. Karena ini menurut saya ini urusan saya tidak mau memberatin orang tua. Di sini saya mencari alhamdulillah ya, namanya rezeki dari Tuhan, ada ya tangan Tuhan yang membantu untuk itu. Iya ya. Gitu. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah di situ. Tapi karena Sampai ada kepikiran itu tadi ya. saya tadinya hampir udah meloncat dari gunung. Hmm. Saya lari waktu itu karena saya dikejar-kejar, saya lari ke daerah Depok. Gitu. Hmm. Saya tinggal di tempat saat teman saya untuk melarikan diri lah Om ya. Sampai saya ada kepikiran tuh. Itu padahal udah dibayar ya? Atau belum? Oh belum, jadi itu Belum. lagi saya lagi mencari uangnya untuk Iya. membayar bunganya Om. Kalau pokoknya saya udah ada uang waktu itu. Oh. Tapi untuk bunganya saya belum ada. Oh. Dan sedangkan Pokoknya udah siap. udah siap. Tinggal bunganya. Tinggal bunganya. Cekik gitu ya. Cekik itu Om gitu. Oh. Ya kan. Saya sampai kepikiran untuk wah saya udah bingung lagi mau gimana caranya. Ya saya juga nggak mau minjem sama teman saya anti banget minjem uang sama teman saya Om. Makanya kenapa saya pakai pinjol. Oh. Gitu karena saya tidak mau memberatkan teman-teman saya. Gitu makanya saya waktu itu sempat udah ada pikiran untuk ya udah saya ya Iya. jadi Tapi kan memang ya kalau kita lihat di berita sekarang ada yang sampai bunuh diri lah, sampai pas separah itu kan, ada bunuh diri segala macem, kan luar biasa sekali itu pinjol itu. Karena menurut saya itu mereka benar-benar apa ya, dia mengancam dan segala macam. Banyak orang yang nggak kuat mental akhirnya sampai seperti itu. Ya alhamdulillah waktu itu saya mendekatkan diri sama Tuhan, saya minta tolong gimana caranya untuk saya bisa membayar. Alhamdulillah ada tangan Tuhan yang membantu lah. Iya. Seperti itu, alhamdulillah itu. Makanya dari situ saya benar-benar kapok Om, gitu. Kapok Om sekarang saya untuk buat kartu kredit pun aja sekarang saya nggak punya. Saya lebih baik saya nggak punya uang tapi tidak punya utang. Iya. Gitu loh daripada saya harus punya utang sama orang gitu sih. Oh, bagus juga sih ya. Iya. Tapi memang kan ada pendirian orang seperti itu. Yes, gitu. Ya. Nah terus dengan adanya instruksi dari Presiden Jokowi supaya ini pinjol-pinjol semua terutama ilegal ya itu diberantas, akhirnya dilakukan oleh jajaran kepolisian Polri dalam hal ini memerintahkan penangguhannya. Kira-kira setuju nggak dengan langkah-langkah itu? Oh saya sangat setuju Om. Jujur saya kalau gitu saya nyesel kemarin bayar. Ini kita saya nyesel bayar kalau kayak gitu. Paling kan pokoknya gimana? Pokoknya saya kalau pokok saya pasti kembali. Pokoknya kan nanti Iya, karena kan gimana pun juga sih di agama saya namanya utang kita harus balikan. Iya. Tapi kalau udah bunganya sampai mencekik seperti itu ya itu berat Om untuk saya Om. Iya. Itu. Tapi saya sangat setuju dengan Setuju kebijakan. banget ya. Sangat setuju Iya. dengan kebijakan Pak Presiden ini untuk ya pinjol-pinjol ilegal ini diberantas ya Om. Iya. Tapi kita juga harus mengingatkan pemerintah kan dalam hal ini bagaimana pinjol-pinjol ilegal ini kok bisa sampai istilahnya merajalela lah. Kan hampir semua daerah ada lah, Ya, kota-kota besar, betul. korbannya udah banyak. Betul. Nanti pengawasan dari pemerintah, apakah dia itu hanya izin mendirikan PT dari Departemen Perdagangan mungkin ya, terus bisa masuk ke email, membuka semua, ya kan? Itu kan juga mungkin urusannya ke Kominfo ya. Itu mungkin bisa Kominfo itu kan harus diselidiki ya. Itu harus diselidiki lebih dalam. Bisa masuk ke email,
bisa buka semua itu Betul. caranya gimana gitu? Nah, itu Om, itu saya kurang paham karena Iya. waktu pertama kali saya mengajukan yang diminta mereka adalah cuma foto KTP sama selfie ya itu. Hanya itu. Sama nomor darurat. Sama nomor darurat ya, Iya. nomor darurat itu nomor orang tua saya. Iya. Gitu loh, dan dia minta nomor telepon kantor, waktu itu saya pakai nomor telepon kantor saya gitu. Itu seperti itu sih Om. Tapi akhirnya kemana-mana. Kemana-mana Om, wah kemana-mana Om, itu saya nahan malu sekitar 4 bulan saya hilang Om. Benar-benar saya malu. Ya alhamdulillah selama 4 bulan itu ya saya keluar nama yang di atas dan segala macam, akhirnya dibantu, saya bisa menyelesaikan ya, akhirnya ya saya comeback lah. Gitu, Iya. menjalankan bisnis saya. Kalau kita lihat di TV kan mereka bekerja cuma dari ruko lah, dari Betul, mana, betul. kebetulan orang cuma Betul. itu, tapi bisa luar biasa begitu. Betul. Nah, ini kan sebaiknya jangan hanya operatornya aja ya, Betul. apa tadi itu yang terima telepon atau menelpon kan, tapi juga otak-otaknya itu kan pimpinannya Iya, pimpinannya. harus di ini juga. Yang sebenarnya menurut saya yang harus dikejar di sini adalah ya perusahaan-perusahaan yang mendanai itu menurut saya. Gitu. Iya. Ya itu kepala-kepalanya yang kayak gitu. Iya, Nah, itu mungkin, pimpinannya lah gitu. ya mungkin yang saya dengar dari berita kemarin banyak dari WNA itu yang support itu untuk ya untuk Iya. pembiayaannya ya. Pembiayaannya ya. Gitu. Kalau cuma nangkepin orang-orang yang operator yang terima telepon, Ya, kemarin juga mereka kerja. Iya, dia kerja digaji per bulan. Digaji per bulan, dan Ada menurut bonus. seingat saya, setahu saya itu mereka digaji gede juga tuh Om, yang ngancem-ngancem itu setahu Oh. saya gitu. Karena waktu saya membayarkan lunas itu, saya sempat nge-push juga sama debt collector deh. Bayarnya langsung ke kantornya atau transfer aja? Saya langsung bayar ke kantor. Ke kantornya. Ke kantornya. Yang 2 aplikasi Oh, yang yang resmi resmi itu itu, ke ya. kantornya. Kalau yang 3 ini saya bayar ke debt collector. Oh, ke debt collector. Tapi dikasih tanda terima dari debt collector. Oh, gitu. Gitu. Dan memang saya minta dalam BC ini saya dibersihkan gitu. Iya. Gitu sih, seperti itu. Tapi sampai segitu ya, debt collectornya orang-orang mana tuh kira-kira? Macam-macam. Maaf nih, saya macam-macam. kasih satu ya, emang gitu. Oh. Saya sampai disamper-samper, dikejar-kejar. Ya itu pengancaman dan segala macam itu benar-benar mereka sampai ngetek saya gitu. Sampai waktu itu mengancam saya akan hancurin rumah kamu dan segala macam gitu. Soalnya kan kalau kita melihat secara hukum ya, itu kan debt collector tuh jalan kan berdasarkan surat kuasa. Pasti Kan tentunya pemberi kuasanya siapa? itu. Nah itu harus diusut. Kalau mereka kan hanya diberi tugas, Iya, tugas. kamu tugas ke sana, Kerja lah ya, ya, kerja. Tapi kan pemberi kuasanya ini kan harus dipidanakan juga Betul, gitu loh. betul. Karena udah mengancam segala macam kan. Betul, betul. Harus tanggung jawab lah paling tidak. Betul, betul. Itu. Ya ini mudah-mudahan dengan adanya apa tadi Presiden Jokowi ya, Ya. langsung menginstruksikan untuk diberantas itu pinjol-pinjol itu tentunya harus diikuti ke depannya. Tapi kan di satu sisi mungkin juga masyarakat juga memerlukan pinjaman singkat Betul. itu. Tapi tentunya kan diatur dengan peraturan yang Peraturan. baik. Mereka punya izin. Dan setahu saya Resmi, kan? dari OJK juga bunganya nggak sebesar itu. Om. Ya kalau jika ada aturannya. Ada kan. aturan yang bunganya nggak sebesar itu Ya. gitu loh. Terus kedua juga dari segi kominfonya Ya. itu jangan sampai mereka bisa buka Email dari itu bisa handphone. semua kontak lah, galeri lah, kontak atas segala macam kan akhirnya untutnya jadi seperti ini. Iya. Ya kan diteror itu Ya. namanya kan diteror. Diteror, itu bukan Diteror. diteror lagi, dan itu udah benar-benar mereka nge-push banget dengan itu. Itu menurut saya itu udah pemaksaan dan segala macam sih menurut saya. Iya. Karena yang diserang itu mental. 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 Kalau coba bayangkan kalau yang diserang tuh ibu-ibu, Nah, itu. apa Serang mungkin aja, dia, atau apa segala dia macam. sendiri ada mati dia hidup sendiri lah, Iya. suaminya udah nggak ada atau bagaimana, kan pasti ini stres luar biasa. Iya, pasti om. Ibu-ibu Oh, gitu. ibu-ibu saya aja stres luar biasa sampai 4 bulan drop, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya itu yang masih ya maksudnya kan laki-laki lah masih muda bisa Iya. stres apalagi yang ibu-ibu Apalagi saya sampai dulu macam orang pikiran, tua kan saya gitu sampai sudah. pikiran untuk bunuh diri waktu itu kan, karena saya udah mikir kayak udah mentok om. Saya Iya. gitu loh. Padahal ya dari ini sedikit kan tidak kan sebelumnya kepikiran seperti itu enggak? Apa? Maka waktu kita ngajukan pinjaman itu sama Pak Hari, kepikiran bakal begini ke belakangnya. Udah om. Ya, Nggak kepikiran kepikiran. juga. Ngambil jadi gini. Waktu saya Apa diumbing-umbingin duit mana bisa ketemu itu dari mana? jadi gini om. Waktu itu sih memang saya lagi membutuhkan. Iya. Kan saya lagi membutuhkan. Mencari itu dari mana? Apa tuh? Mencari pinjaman itu dapat dari mana? Dari iklan. Oh iklan. Iklan. Di HP ada. Di HP ya, di sosial media lah ya, di Google, sosial media, dari Facebook, dari Instagram dan segala macam. Ah. Dari situ
Akhirnya saya membuka lah, mendownload lah aplikasi, dan mereka semua bayar aplikasi kan, bayar aplikasi. Dan di situ saya melihat gitu loh, oke, saya waktu itu butuh term waktu 1 bulan, saya meminjamkan 5 juta dengan bunga itu sekitar hampir lebih dari 15% bunganya. Jadi saya pinjam 5 juta, 1 bulan kembaliannya sampai 5,7 gitu loh. Tapi ternyata yang masuk ke saya cuma 4,4. Potong kan? Dipotong dan ada bunga itu pas dia. Bunganya tetap dari pinjaman itu ya? Iya, dari pinjaman itu seperti itu. Atau dipotong itu dibilangnya sebagai apa nih? Administrasi. Tapi dibilang di depan ada. Dibilang di depan. Sekian. Iya, sekian, tapi memang karena saya butuh ya saya pakein aja waktu itu gitu loh. Saya juga ada peminjaman tapi yang resmi ini ya Om ya. 2 ini yang resmi ini itu peminjaman lumayan besar. 10 juta sama total 8,5 juta. Iya, yang resmi. Yang resmi. Gitu. Tapi kan tadi 7 hari kan? 7 hari. Prosesnya. Jadi kita pinjam ke bank kan? Yes, perlu waktu. Dan memang yang dua aplikasi resmi itu memang benar di bank sih Om. Ada banknya. Ada banknya ya? Banknya yang kita nggak bisa sebutkan Om. Iya. Gitu loh. Itu BPR gitu ya? Ya, adalah semacam ya banknya lah. Mereka ada banknya gitu. Makanya yang pertama kali saya selesaikan adalah yang 2 resmi itu. Gitu karena itu pokok pinjamannya itu lumayan besar, 10 sama 7,5 juta. Iya, tapi bunganya kan nggak sebesar itu. Nggak sebesar itu, yang apa namanya yang resmi itu saya hanya kena bunga nggak sampai 8%. Ya bersama lah kalau pinjam dari kartu kredit kan, ambil tunai dari kartu kredit, gitu loh. Bersama kan. Betul. Dan itu terus 1 tahun saya peminjamannya waktu itu. Kita saya ngambil dulu. KTA, kalau sekarang bilang KTA. Gitu loh. Ya kan saya itu termnya itu dan karena saya pinjam 10 juta itu per bulannya saya hanya bayar 1,1. Ya nggak besar lah. Istilahnya bunganya nggak terlalu besar gitu. Dan dia dendanya per hari kalau misalnya lewat dari itu nggak terlalu besar, cuma 25.000. Gitu ya. Yang resmi. Yang resmi terdaftar dari OJK. Itu itu dari yang 3, yang 3 itu, wah itu benar-benar luar biasa itu bunganya Om gitu loh, seperti itu. Nah di aplikasi itu banyak sekali ya, penawaran maksudnya dari berbagai perusahaan pinjol itu banyak sekali di situ. Banyak Om, aplikasi. Banyak Om. Jadi kita satu download aplikasi itu banyak dapat iklan-iklan dari iklan yang lain gitu loh, aplikasi-aplikasi yang bisa cair. Apakah mereka berhubungan atau bagaimana ya? Nah, kurang tahu itu saya. Kalau misalnya berhubungan atau gimana saya kurang tahu ya. Kita download terus mereka macam banyak yang menghubungi ya. Iya, menawarkan gitu. Banyak yang menawarkan gitu loh, banyak yang menawarkan gitu loh. Makanya saya hanya padahal aplikasinya misalnya buat satu itu ya. Satu pinjol. Itu akhirnya semuanya masuk nawarin. Iya, gitu loh. Dan di situ dijual database juga loh. Database saya itu gimana jual database? Nah, jadi waktu saya masukin ke beberapa aplikasi yang 3 ini yang legal ini, data saya dijual. Jadi ada beberapa kayak pinjaman online itu udah punya data saya di situ. Tahunya dari mana? Masuk SMS saya. Masuk SMS gitu. Jadi udah ada nama saya, nomor KTP, alamat dan segala macam. Menawarkan lagi. Iya, menawarkan lagi gitu. Kita udah punya data Mas, kalau mau pinjam dan segala macam kita bisa pencairan hanya 5 menit gitu. Itu kita bisa kasih limit sampai 20 juta waktu itu. Tapi saya nggak berani Om, karena menurut saya belum butuh waktu itu gitu. Iya. Terus langsung masuk ya data-data itu. Itu langsung masuk ke SMS. Kan apa mereka gitu. Terkait atau mungkin kayaknya di atasnya sama lah. Menurut saya di sini itu beberapa aplikasi itu satu PT menurut saya. Di atasnya satu PT. Satu PT bernaung dari beberapa anak-anak perusahaan ini yang menyebarkan itu jelas itu sih. Gitu. Makanya itu mudah-mudahan kan pihak kepolisian bisa membongkar semua. Saya sangat setuju dan sangat mensupport ini untuk pihak kepolisian itu tangkaplah itu pinjol-pinjol ilegal itu, menurut saya itu selalu sangat meresahkan karena banyak juga. Ada saya beberapa teman yang sampai benar-benar karena stres. Sampai ada ini deh. Ada 2 orang atau 3 orang. Gitu. Karena stres. Tapi memang nggak di Jakarta ya Om ya. Di daerah gitu. Mereka stres Om sampai nggak bisa. Ya istilahnya pinjamannya nggak terlalu besar gitu loh. Pinjaman hanya 500.000 disuruh bayar 5 juta. 5 juta? 5 juta. Kalau pinjaman 500.000. Dalam jangka waktu cepat lagi ya? Cepat itu. Itu jadi dia pinjaman 7 hari. Dia telat sekitar 20 hari jadi 5 juta. Jadi 5 juta? Jadi 5 juta. Dia nggak bisa bayar ya karena mungkin dia di daerah dia tidak mampu dan
pemasukannya tidak ada. Ada cuma 500 itu 500, pinjam, iya, gitu. terus kemarin Iya. pinjamannya berapa hari? Tuh 7 hari. Pinjaman tuh 7 hari. Dia bisa dia lambat 20 hari. lambat 20 hari. Total 5 juta. 5 juta. Luar biasa ya. Itu berapa ratus persen? Iya, itu dan karena mungkin dia tidak itu stres meninggal. Gitu loh. Ada 2 orang teman saya itu udah mengalami itu dan saya sampai datang ke sana untuk melayat dan saya nanya kenapa. Daerah mana kalau boleh tahu? Itu di daerah Garut. Oh Garut. Dua-duanya di sana. Satu di Garut, satu di Kamojang. Kamojang kan dekat Garut juga kan? Di sana Makassar juga. Iya, di situ. Masih muda padahal atau udah ini? Umur 30-an. Oh masih muda dong. Itu mereka minjem uang 500.000 itu ya benar-benar untuk susu anak ya dan segala macam gitu. Beli susu anaknya. Iya gitu. Nah makanya itu sih baru sih om, kejadian baru kemarin karena terdampak pandemi ya om ini. Iya. Mereka makanya uang 500.000 aja itu udah sangat berharga buat mereka gitu. Karena banyak juga orang-orang yang terdampak pandemi ya kan. Iya. Orang yang Kehilangan penghasilan. Ya, kan? betul seperti itu. Dan minum itu malah kejerat kan? Iya betul seperti itu. Ya jadi kita berharap kan tadi sekali lagi pemerintah bisa mengaktifkan Ya. yang pinjol-pinjol resmi ya kalau perlu digas lah. Ya digas. Sikat semua kan? Betul. Begitu. Terus tapi juga otaknya ini harus kepegang. Betul. Sebenarnya kepala ini yang harus. Operator di bawahnya kan ya percuma aja. Kalau Suatu saat dia kan akan operasi dengan modus yang baru tapi Betul, ininya sama. betul. Menurut saya ini pendapat saya ya om, ini Iya. opini atau persepsi dari saya, ini ada mafianya nggak sih om seperti ini? Ya kalau yang tadi udah sampai ada internasional lah katakan ya yang di situ terlibat, karena mungkin sama dengan ya kalau kita sebut mafia narkoba atau apa itu kan melibatkan internasional juga ya mungkin ya seperti begitu ya. Namanya kalau udah melibatkan warga negara asing bermain di sini ya kan ada ya kalau kita bilang narkoba kan ada bandarnya, ada kurirnya, nah ini kan bisa disebut mungkin ya tanda kutip mungkin ya mereka kurir-kurirnya lah yang kalau ditangkap-tangkepin ini kan bandarnya harus dikejar gitu. Apa maaf nih om ya saya Iya. sedikit. Ini persepsi dari saya juga ya om. Apa ini juga dari perusahaan-perusahaan kayak ini mengambil order juga atau gimana sih? Saya kurang ngerti ya, tapi memang ya di dunia internasional kan memang dikenal money laundering ya. Cuma untuk perkara ini saya kurang ngerti apakah itu juga uang dari sana gitu. Tapi yang jelas kan mereka mungkin modalnya cukup besar ya. Ya pasti, Kan begitu pasti. banyak ngeluarin Nah, uang. itu ratusan ribu orang loh om. Ratusan ribu orang kan itu seluruh Indonesia. Indonesia ya. Yang di kota-kota besar. Hampir ya. jutaan loh menurut saya bang. Kenapa? Hampir jutaan orang. Jutaan orang ya. Iya, tapi kan katanya banyak sekali. Jadi sebenarnya udah tepat lah langkah Presiden Jokowi kan. untuk Saya sangat setuju banget. Saya sangat pro untuk kebijakan. segera di proses secara hukum juga aturannya diperbaiki. Betul. Di sini kan OJK harusnya benar-benar mengawasi. Betul. Jangan udah jadi kebakaran baru dia ngomong, ya kan? Kan begitu OJK udah ribut baru ngomong, harusnya dia udah tahu. Betul. Dia harus mengambil langkah-langkah gitu loh. Bukan cuma edukasi aja. Maksudnya edukasi itu melalui TV lah atau melalui jalan itu, tapi kan tindakan langsung di lapangannya. Karena kan warga di daerah juga mungkin ada yang tidak lihat TV, ada yang tidak lihat berita. Jadi kalau edukasi dari OJK hanya melalui itu, belum tentu semuanya melihat. Ya harusnya OJK langsung bertindak kepada pinjol-pinjol itu sebelum menjadi ramai gitu. Kenapa harus sampai presiden turun tangan kan? Kan percuma ada menterinya, ada segala macam, kok harus sampai presiden. Terus mereka udah bertindak gitu. Ini yang sangat disayangkan gitu. Kan mereka gampang sana mau cari. Kalau kepolisian juga canggih kan? Canggih, apalagi cybercrime ya. Canggih, Kominfo juga punya alatnya. Untuk mencari itu gampang. Cuma kan kenapa harus sampai menunggu Jokowi nih yang menginstruksikan supaya itu ditindak ya kan sama itu. Nah disayangkan ini. Di bawah rumah saya juga sama OJK-nya ini lah kurang lebih banyak sebenarnya sebelum kasus-kasus pinjol kan ada juga yang investasi bodong, ya, betul. Ya kan kita ditawari ini kamu invest sekian nanti penghasilan sekian gitu uangnya masuk ya akhirnya hilang uangnya. Pertama-tama kita dapat keuntungan ya dan berikutnya kan kita hilang. Ya kan itu kayak seperti money game lah. Money game. Iya. Itu masih banyak.
ini OJK di mana? OJK kan udah dapat fasilitas luar biasa lah kalau boleh itu kan. Mereka kan dapat gaji besar, fasilitas istimewa. Betul. Tapi ya mohon maaf ya, itu sih menjawabkan bahwa ini kerjanya bagaimana gitu. Dan sampai masyarakat udah jadi korban, baru dia gerak gitu loh, kan nggak benar. Harusnya kan bisa diawasi, nggak perlu lah sampai seorang presiden yang turun tangan sendiri kan. Menyelesaikan masalah ini Om. Iya, mereka tuh udah jalan semua gitu. Penting ada kemauan lah dari mereka itu ya. Ya, saudara Mas Rafi, Fahri, sorry ya, apa. Iya, ini mungkin obrolan kita sore ini dapat cukup. Nanti kan kita kalau kita mau gali lagi, nanti Mas Fahri mau kan datang boleh bincang-bincang lagi. Boleh Om, ya semoga dengan apa yang jadi pengalaman saya ini bisa berguna untuk orang lain. Itu saya sharing ini bisa untuk informasi buat orang-orang lain. Iya, masyarakat lain dan memang korban-korban ini banyak dan ada. Banyak. Karena kayak Pak Ali kan mengalami. Saya mengalami sendiri Om. Langsung gitu ya. Gitu, mengalami langsung gitu. Iya, yang mudah-mudahan nih sukses selalu ke depan kan. Terima kasih Om. Iya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama Om. Yo, thank you.